Masalah itu kalau dilihat dengan mata telanjang itu seperti wanita buruk rupa dan bau. Tapi ada sisi goibnya. Ya. Apa kok begitu ya? Cakadel, sing penting wani. Halo Pak Ganda. Aloha. Udah. Aloha. Pak Ganda, hari ini kita akan diskusi tentang sesuatu yang banyak orang menghindarinya, Pak Ganda. Apa ya? Tapi justru dengan buku ini kita itu kalau mendapatkannya malah akan menjadi kekuatan. Bahkan di buku ini dinyatakan indah. Apa itu? Masalah. Banyak orang menghindari masalah, tapi di buku ini dikatakan masalah itu indah. Apa cara itu indah? Masalah itu Mila. Nia, ya kan? Kan Indah, Mbak Mila, Mbak Nia gitu ya. Ditulis oleh pembicara favorit kita yang menulis 15 buku yang sudah mendapatkan penghargaan dari Pak Presiden itu. Ya, beliau adalah, langsung kita panggil aja ya. Iya. Bapak Edi Susanto. Terima kasih. Selamat datang lagi Pak Edi. Terima kasih. Wah, saya suka. Ben nggak pakai jas. Oh, kakak dia sama jas saya yang warna putih. Pak Lurah. Oh, Aku kangen jas putih ini. jas putih jas. Nah. Sama merah toh. Oh, merah juga. Ya, merah putih. Tuh. Silakan Kapan-kapan. Ya. Sapa dulu. Terima kasih Sapa Pak Jumala, Pak Ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para Cakendel dimanapun Anda berada. Terima kasih, kali ini kita akan mengupas tentang masalah itu indah. Jangan dibalik indah itu masalah. Kasihan para suami yang istrinya namanya Indah ya, selalu ketemu masalah gitu ya. Oke, kita akan kupas masalah itu indah. Monggo Pak Jumala. Yes. Iya, jadi saya tadi di depan sudah katakan banyak orang itu menghindari masalah. Betul ya Pak? Yes, betul. Mayoritas itu, kalau katanya Pak Pareto itu 80% orang menghindari masalah. Tapi ada 20% orang itu ketika datang masalah dia tuh justru mendapatkan rezeki. Mantap. Penjelasannya piye, Bro? Yes, oke. Itu ya. Yang mengatasi masalah tanpa masalah. Gitu ya. Berarti itu sumber solusi kan ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Ya. Jadi sering kita dengarkan peribahasa atau kata bijak bahwa semua akan indah pada waktunya. Kan gitu ya Pak Ganda ya, Pak Jumala ya. Iya, betul. Ternyata itu benar tetapi tidak berlaku untuk semua orang. Iya. Sama seperti masalah itu indah, itu benar tapi tidak berlaku untuk semua orang. Nah, hanya orang-orang tertentu. Yang pertama, satu, dia bisa melihat sisi goib dari suatu masalah. Sisi goib. Iya. Sisi goib. Yes. Iya, ada memang. Sisi goib dari suatu masalah itu berarti sisi yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Ya. Harus dengan pikiran. Kacamata, ya. Yes, harus dengan hati. Sisi goibnya ada. Terus yang kedua, dia harus memahami maksud dan tujuan Tuhan mengirimkan masalah ke kita. Wow, lah ini. Nah, gitu. Terus yang ketiga, ini berarti kita harus bisa menyambut masalah dengan hangat. Seperti kalau istri itu nunggu suami pulang kerja, kemudian dia pulang kerja langsung disambut dengan hangat. Istrinya langsung dipeluk, dipopong, ditaruh. Anaknya dipopong, taruh. Habis itu istrinya dipopong, nggak taruh. Aduh, iya. Pengalaman pribadi. Iya, curhat. Yang terakhir curhat. Iya. Jadi masalah itu indah atau sesuatu itu akan indah pada waktunya itu benar, tetapi tidak berlaku untuk semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang menguasai tiga hal tadi. Nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama itu menguasai sisi goib suatu masalah. Sisi goib. Ya, misalnya begini Pak Ganda. Ya, ada seorang wanita ternyata dia itu buruk rupa, bau. Buruk rupa dan bau. Ah. Pak Ganda mau nggak jadikan dia istri? Nggak mau. Istrinya mengizinkan loh. Nggak mau. Nggak mau kenapa? Nah, Buruk rupa dan bau. Pak Jumala mau? Aku lihat potensi lainnya. Lihat potensi lainnya, misalnya Pak Jumala.
Ya misalnya orang ini kalau tak mandikan pasti cantik lah. Good. Mau ya. Mumpung masih buruk nggak direbut orang. Betul. Betul sekali ya. Jadi wanita yang buruk rupa tadi itu dilihat potensinya yang lain selain rupanya tadi. Misalnya ternyata kecerdasannya luar biasa. Ternyata akhlaknya luar biasa. Dan ternyata ini wanita kenapa buruk rupa dan bau barusan kecemplung di septic tank. Ternyata setelah dimandikan, dibawa ke salon bisa cantik Pak Jumala. Ya sudah Pak. Pak Ganda. Oh Pak Ganda ya. Pak Ganda, aku nek soal perempuan gitu paham. Pakarnya. Iya. Ya, itu seperti masalah tadi. Ya, masalah itu kalau dilihat dengan mata telanjang itu seperti wanita buruk rupa dan bau. Tapi ada sisi goibnya. Ya. Apa kok begitu ya? Karena nggak terlihat tadi, ternyata Pak Jumala itu bisa melihat potensinya. Ini kalau dimandikan, dibersihkan, masukin salon cantik. Iya. Dan ternyata dia sudah putih, pengalamannya. Iya, betul. Kemudian kecerdasan juga tinggi, kasih masalah bisa menyelesaikan. Iya. Kemudian akhlaknya juga bagus sekali. Wah, itu masalah. Apalagi istrinya mengizinkan. Nah, itu. Ya. Oke, mulai sekarang kita harus pandai-pandai melihat sisi goib satu masalah. Nah, goibnya di mana? Yang pertama, bahwa gimana? Ini Pak Jumala. Alah, ini kan cuma di depan kamera ya. Iya, berarti kategori suami-suami takut istri. Iya. Saya memang takut istri. Sama seperti saya. Takut istrinya itu nggak bisa hidup makmur. Gitu kan. Takut apa lagi Pak Jumala? Takut istri apa lagi ya? Iya. Oke. Jadi yang pertama, ya sisi goib dari suatu masalah itu berarti hal yang tidak terlihat dari suatu masalah, potensi lain bahwa masalah itu ternyata hanya bungkusnya saja. Pak Ganda kalau mau bawa uang tunai 100 juta mau dibungkus di koper yang mahal atau tas kresek yang tidak menarik perhatian orang, yang tidak mengundang kriminalitas orang, mau yang tas kresek jelek atau yang koper bagus. Tapi sekarang orang ngerti tas kresek itu. Oh udah ngerti ya, oke. Berarti dia sudah bisa melihat sisi goib satu masalah. Sekarang banyak orang bisa melihat sisi goib. Berarti uang yang 100 juta tadi itu akan dimasukkan ke dalam wadah atau bungkus yang tidak menarik lagi sekarang, yang tidak menjadi bahan curigaan. Karung boleh, karung goni, seperti itu ya. Itulah ya maksud dari Tuhan kenapa ketika mau memberikan hadiah kepada kita dibungkus masalah dulu, biar orang lain nggak merebutnya. Oke. Karena bungkusnya nggak menarik, dijauhi sama orang. Iya, hanya orang-orang yang tercerahkan. Betul, itu sisi goibnya. Ini kok pas ya? Kayak di ngomong pas ya? Oh, ngomong pengalaman. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton ini juga ini ya dapat insight dari Pak Edi ini ya. Jadi lagi punya masalah ya. Ini. Yang lagi punya masalah tenang weh. Iya, ingat kalau yang lagi punya masalah, iya betul. Pak Jumala mau ya? Aduh sisi. Salon kere, betul. Jadi kalau yang lagi kena masalah saat ini, misal kalau anak ranknya 1 dari belakang, utang sudah jatuh tempo, atau bisnis kok lagi sepi pembeli, lihat itu bungkusnya ya, bukan isinya, itu bungkusnya. Makin jelek bungkusnya, makin bau bungkusnya, makin tidak enak bungkusnya, isinya makin berharga. Karena apa? Biar dilindungi sama orang lain, gak diambil, gak direbut. Iya betul. Nah itu ingat, itu bungkusnya. Cuma isinya persoalannya gini Pak Ganda, dulu orang mungkin melihat durian itu menghindar banyak duri. Oh saya kira rebutan ya meskipun banyak duri. Berarti jangan dibungkus sama durian, bungkus sama yang lain gitu ya. Apa gitu loh, yang baunya nggak enak gitu. Ya, oke. Jadi satu, sisi goib masalah itu adalah bahwa masalah adalah bungkus dari sebuah hadiah. Masalah adalah bungkus dari sebuah hadiah. Makin tidak menarik bungkusnya, makin bernilai hadiah di dalamnya. Biasanya bernilai tinggi. Betul. Kalau kita pengen mendapatkan hadiahnya, mau tidak mau harus membuka bungkusnya. Kalau kita ngindari bungkusnya, nggak bakal dapat hadiah. Nah, satu ya. Masalah adalah bungkus dari sebuah hadiah, berkat karunia Tuhan. Ya. Yang kedua, masalah adalah bidan. Nah, ini bidan yang diutus Tuhan untuk membantu melahirkan kejeniusan kita.
Melahirkan apa? Kejeniusan kita. Kejeniusan. Kejeniusan kita. Maksudnya gimana? Kalau kita itu menghindari bidan atau istri kita menghindari bidan sedang mau babaran, itu bisa babaran nggak? Susah sekali. Jadi kalau kita pengen jenius, kita tidak boleh menghindari masalah. Kalau orang mau melahirkannya jangan menghindari bidan, jangan menghindari dokter kandungan. Jangan, karena mereka akan membantu melahirkan. Dan sebaliknya, kalau Anda bidan, ojo menghindari wong lahirno. Iya toh? Iya betul ya. Kalau dapat rezeki nanti ya. Iya. Jadi yang kedua, bahwa sisi gaib suatu masalah adalah Iya. bidan yang diutus Tuhan untuk melahirkan kejeniusan kita. Iya, Kalau bidan tadi kita sambut dengan hangat, kita akan menjadi jenius. Artinya apa? Kalau masalah itu tidak kita hindari, tidak kita tolak, kita pecahkan, pasti lebih jenius. Sehingga datang masalah yang sama gampang. Gitu. Masalah itu menjadi suatu masalah karena apa? Kita hindari terus. Masalah itu menjadi sebuah berkat ketika kita sambut hangat, kita carikan penyelesaiannya. Mesti nanti lahir produk, lahir jasa yang bernilai jual tinggi. Jadi masalah itu bidan yang melahirkan kejeniusan kita. Pertama masalah itu bungkus. Yang kedua itu bidan. Bidan ya. Betul. Nah, sekarang kalau kita sudah bisa melihat dua sisi gaib satu masalah, kita harus pahami dulu kenapa sih Tuhan ngirim kita masalah. Nah, kalau kita ukur Pak Jumala, Pak Ganda, Enggak apa-apa dibalik. dibalik. Kalau jangan terus paham ya. Oke, pembicaranya kembali kalau ngomong ya. Oke. Kalau kita bandingkan makhluk Tuhan yang kita ketahui itu manusia yang paling banyak masalah dibandingkan malaikat, tumbuhan, hewan, sama satu lagi apa? Iblis misalnya atau jin. Ya, jin, malaikat, manusia, tumbuhan, hewan. Ada lagi nggak makhluk Tuhan yang belum disebutkan? Ya anggap aja itu ya kita paham itu. Itu dari kelima makhluk Tuhan tadi, masalah yang paling gede itu dihadapi oleh manusia. Kenapa? Karena manusia itu dia punya dimensi jasmani dan rohani. Katakanlah jin, malaikat sama siapa itu? Jin, malaikat itu cuma jasmani rohani saja. Hewan sama tumbuhan jasmani saja. Dan jasmaninya hewan itu jauh lebih kuat daripada jasmaninya manusia. Makanya hewan itu diperalat sebagai alat kerja manusia. Kerbau buat bajak, kuda buat transportasi. Kalau manusia lebih kuat daripada hewan, nanti jadikan alat kerjanya hewan. Ya. Nah, manusia itu yang mengalami masalah paling banyak dibandingkan makhluk Tuhan yang lain. Kita ambil dari sisi jasmaninya saja. Ya, kita bandingkan coba. Awal ya terbentuknya kita itu ada 250 juta sperma ya yang disemprotkan, yang berenang untuk bisa membuahi satu sel telur, dan sel telur ini hanya mau menerima satu, tidak mau poligami, hanya mau menerima satu. Bayangin Pak Ganda, waktu dulu Pak Ganda masih dalam bentuk sel sperma itu punya kompetitor 250 kurang 1 alias 249.999, hanya satu ya. Dan otomatis sel sperma tadi yang menjelma Pak Ganda gedenya seperti ini otomatis itu yang paling kuat Pak, itu paling kuat, paling cepat. Lainnya mesti kalah kuat, kalah cepat. Akhirnya jadi seperti ini Pak. Masalah nggak Pak? Berkompetisi dengan 250 juta kurang 1. Balapan lari cepet-cepetan, kuat-kuatan. Masalah. Kompetitornya oke banget. Nah, setelah ternyata berhasil ya membuat sel telur tadi, itu kan terjadi perkembangan embrio sampai 9 bulan. Masalahnya belum selesai. Kenapa? Udah nggak betah di sini Pak. Kenapa? Di perut itu gelap, nggak ada PLN. Ya. Ya buat menerangi. Pas dirasakan gelap, aja pengen keluar. Kan nggak ada PLN, nggak ada tukang syukur udah gondrong gitu. Wah nggak betah, pengen keluar gitu. Nggak ada yang bangun perumahan kayak Pak Narto. Wah mana basah nggak enak, mau cepet keluar. Tapi masalah, kenapa? Pintunya itu loh, pintu keluarnya. Katakanlah diameter 5 cm kepala si bayi diameter 15 cm. Piye caranya metu? Pak Ganda itu kalau masuk ke pintu yang tingginya 2 meter gampang. Misalnya Pak Ganda tinggi 180 atau 190 Pak? Iya. 180 Pak ya? Nah, pintunya 2 meter gampang. Nah, pintunya 80 cm dia bambel bunyi Pak. Bisa nggak Pak? Nah ini si bayi juga gitu Pak Jumala. Kok cili itu ya? Kepala kecil 5 cm, kepala aku 15 cm iki cara metune piye? Masalah ndak Pak Jumala? Masalah lagi. Aduh, nek arep metu ya susah metune aku, lawange cilik banget. Nek orang metu aku surah betah wis peteng. Apa? Bahasa support peteng ya. Makanya bahasa Jawa orang mengandung tuh meteng. Iya, meteng karena meteng itu.
Lah lek perbuatannya metengi gitu ya. Menggelapkan berarti gitu ya. Iya, benar menggelapkan. Menggelapkan masa depan. Oke, tapi dia sudah tekad bulat akhirnya keluar. Nah, yang tidak dipahami si bayi itu ternyata pintu keluarnya tadi itu fleksibel. Sehingga disundul 15 cm pun tetap bisa keluar. Bisa keluar. Makanya optimis. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui yang mengecilkan kemampuan kita tetap terobos saja. Ternyata bisa. Nah, ternyata setelah lahir itu masalah nggak selesai. Karena kalau semua binatang itu dilahirkan sama induknya itu sudah bisa apa? Sudah bisa berdiri, jalan, berlari. Manusia tidak bisa. Dia harus belajar apa? Belajar tengkurap sih. Iya. Dan bisa lemah dia. Pertama terakhir lemah. Habis itu dia belajar duduk, berangkat, jalan. Jalan pun masalah karena sering jatuh. Baru bisa lari. Masalah lagi. Jatuh. Nah, kemudian dia pengen Menungso kan masalah. harus jasmani. Kemudian ketika dia pengen bergerak dengan cepat, dia nggak cukup dengan lari. Dia harus belajar naik sepeda. Itu pun masalah lagi, sering jatuh. Ketika sepeda dirasa kurang cepat, dia belajar naik motor. Podoe masalahnya kan. Tiba Masalah lagi. Nah, kenapa kalau naik motor itu kalau hujan kehujanan panas kepanasan? Kan begitu ya, hujan kehujanan panas kepanasan. Pengen naik mobil, belajar lagi. Nah, itu terus. Ya, masalahnya banyak. Nah, jadi yang pertama ternyata masalah dikirimkan Tuhan ini tujuannya kepada manusia itu satu untuk menguatkan. Itu. Jadi dengan tadi manusia itu bertahap ya, mulai dari belajar merangkak, belajar jalan, belajar naik sepeda dan sebagainya itu dia semakin kuat dengan berbagai masalah tadi. Yang paling simpel begini, kepompong. Kepompong ketika dia masa tahapannya sudah selesai, dia akan menjelma menjadi kupu-kupu. Tapi masalahnya ulat yang dalam kepompong tadi itu dia harus bisa merobek kepompong yang membungkusnya tadi. Nah, Pak Ganda kasihan, gue kok tak deleng entung gue bahasanya apa kepompong ya? Kepompong tadi kok kerugat. Akhirnya sama Pak Ganda kasihan tuh, disobek entungnya. Lahirlah kupu-kupu, tapi tidak lama kemudian dia lemas dan mati. Kenapa? Karena ketika dia berontak terus untuk menyobek dari dalam, sesungguhnya dari dalam itu sedang terjadi proses penguatan kepak sayapnya. Jadi sayapnya makin tipis, makin lebar. Nah, ketika disobek itu nanti yang lahir adalah sayapnya itu tebal penuh dengan cairan, nggak bisa membuat si kupu-kupu terbang. Itu masalah didesain untuk menguatkan. Tujuan pertama menguatkan. Makanya jangan bantu anak kita untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi kasih tahu caranya. Dan nanti ketika anak kita ada masalah sama anaknya orang, bapaknya sudah terlibat, kita baru terlibat. Bapak sama bapak, kan begitu. Kalau anak biasa sama anak, ya atau sama orang lain. Jadi jangan bantu anak kita mengerjakan masalah. Ketika anak itu menghadapi masalah, jangan diambil alih. Yes, betul, jangan diambil alih. Karnose lah ya. Iya, selesaikan tapi kita dampingi, kita kasih tahu caranya. Keren. Good. Top. Jadi masalah yang pertama adalah menguatkan. Kalau kita hindari, kita menjadi lemah. Hadapi. Yang kedua, masalah itu akan menaikkan level kita, akan memantaskan kita kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Apakah secara ekonomi, secara spiritual, secara sosial dan seterusnya. Makanya masalah itu kan sinonimnya persoalan. Persoalan itu kata dasarnya soal. Orang kalau mau lulus dari SD ke SMP dihadapkan dengan soal yang disebut ujian. Mau masuk SMP ke SMA dihadapkan dengan soal yang disebut ujian. Mau masuk ke SMA perguruan tinggi dihadapkan dengan soal yang disebut ujian. Mau naik motor, naik mobil harus ujian SIM. Ujian. Masalah ini juga mau jadi YouTuber juga ujian, Pak. Apa ujiannya? Jadi masalah Jembala kalau gitu. Kasihan. Jadi masalah ini ujian ya, Pak? Supaya kita naik level. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Memantaskan kita untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Bahkan kadang orang-orang yang sudah sampai pada level tertentu ketika nggak ada masalah dia cari masalah. Misalnya di bisnis sudah sukses, dia masuk politik. Nah, kalau politik kan dia menang bisa buat polisi agar bisnisnya menggurita dan sebagainya. Nah, sudah nggak ada tantangan di bisnis. Dia ciptakan masalah baru lagi, ya. Tapi jangan sampai nih misalnya udah bosan dengan satu istri, ciptakan masalah tambah istri lagi.
Apa ulangi Pak, ulangi. Apa mau terakhir Nanti tinggal diputar ulang lagi aja. Gak gelem ada yang ulangi. Silakan videonya diputer ya. Jadi yang kedua, maksud tujuan itu membuat masalah adalah untuk menaikkan level kita, memantaskan kita untuk level yang lebih baik. Nah ini Pak Edi lagi. dulu bisa buat 15 buku, masalahnya apa? Masalahnya Nah, beliau itu setiap membuat satu buku itu karena menghadapi masalah. Iya Mas. Believe it or not. Jadi beda-beda ya masalahnya. Iya. Sampai Iya. jadi 15 buku anu ya, Jeli. punya ceritanya. ada. Melihat masalah itu jeli beliau. Iya. Setiap ada masalah jadi satu. Jadi satu Nah, buku. betul ya. Oh. Jadi masalah itu bisa melahirkan sebuah ide. Maka ya. beliau bisa benar-benar mengatakan masalah itu indah. Indah. Itu konkret, Iya. Yes. tidak teoritis belaka. Iya, Karena iya. beliau sudah punya pengalaman. Mengalami Iya. sendiri ya. Masalah banyak yang sering diungkap itu yang gede-gede, misalnya drop out 2 kali, tidak punya pekerjaan dan seterusnya. Yang kecil-kecil ya nggak usah diungkap. Aduh, mantap. Oke, jadi tadi maksud dan tujuan Tuhan yang pertama tadi ya masalah itu menguatkan, ini dihindari lemah. Kedua memantaskan atau membuat kita naik level. Kalau dihindari kita nggak pernah bisa naik level. Gitu. Nah, kalau perlu itu kita ngopi itu nggak boleh dengan yang senasib. Ngopi Nggak itu boleh. nggak boleh dengan yang senasib. Senasib. Gimana maksudnya? Karena nanti isinya muncul hatan toh. Dodolan angel lo, bisnis angel, omset turun ya sama. Mesti nasib sih. Isinya curhatan toh, ya. Oh. Kalau mau ya ngopi itu sama temen yang memang levelnya di atas I kita. see. Dan itu jadi masalah karena mereka belum tentu mau ngopi sama kita. Ya. Belum tentu mau kasih kopinya sama kita. Iya. Tapi enggak apa-apa itu Itu nanti kita. tantangan tertentu. Ya mulai sekarang jangan pernah ngopi sama yang senasib. Nanti Ya, isinya curhat Curhatan. aja. Ya. Sama yang lebih tinggi lagi. Nanti kan dapat ide, dapat strategi. Dapat curi yang lain ya. Oh. Tapi sekali-kali Kalau enggak tadi apa-apa. yang senasib, Curhatan. Curhatan aja. Kalau Kalau yang yang tidak lebih senasib, tinggi dapat curi yang lain. Cucuan. ilmu maksudnya gitu loh. Oke, jadi itu Dapat tadi kucuran ilmu maksud dan tujuannya menguatkan sama memantaskan. Iya. Nah sekarang ini poinnya. Ya. Karena masalah itu indah itu tetap Pak Ganda ada bintang kecilnya. Bus. Iya toh? Yang kemarin bintang kecil apa? Di Syarat langitnya dan biru. ketentuan Syarat dan ketentuan berlaku. Untuk Untuk di orang langitnya biru ya. untuk orang yang tadi sudah menguasai 3 tadi bisa melihat sisi goibnya, Ya. bisa melihat maksud dan tujuannya, bisa menyambut dengan hangat. Lah ini cara menyambut dengan Iya. hangat Nah, ini. iki. Nek 3-nya nggak terpenuhi ya masalah itu indah ya tidak bisa terrealisasikan karena Si bintang goib, kecilnya. si kedua lupa Maksud dan tujuan. Maksud dan maksud dan tujuan. tujuan menyambut dengan hangat. Menyambut dengan hangat. Iki rame iki. Nah, masalah itu disambut dengan hangat itu susah karena masalah. Jadi misalnya orang kena masalah, alhamdulillah terima kasih Tuhan, gendeng. Seneng nurano ya Pak ya. Orang ono gendeng kan ngono. Gendeng apa misalnya nantang, Gendeng wis ya. ngece gitu kan. Terus tak kayak masalah. Nah, susah. Nah, tetapi ya agar bisa kita sambut masalah dengan hangat, yang kita rubah itu adalah tadi cara berpikir kita. Oh. Masalahnya harus dirubah apa-apa. Cara berpikir kita. Yang pertama adalah kita harus menerapkan berpikir holistik. Holistik Apa itu itu utuh holistik? dan menyeluruh. Oh, Utuh itu tidak terpisah-pisah. Menyeluruh Holistik itu ya? gabungan. Ya, utuh dan menyeluruh itu holistik. Nah, cara berpikir holistik ini ada 4. Ya, yang pertama kita harus berpikir pasrah. pasrah. Kemarin kita sudah ngomongin pasrah. Jadi pasrah itu intinya apa? Tidak ikut mengatur hasil. Oh. Hanya berfokus pada kuantitas dan kualitas upaya. Yes. Wong nek izin nyampuri hasil ku urung pasrah. Oh, maksudnya nyampuri hasil gimana nih contohnya nih? Harus seperti ini. Oh. Kalau nggak seperti ini saya nggak mau. Oh. Itu orang nggak pasrah itu. Ini yang nomor 1 ini. Apa itu? Masih inget gak omongannya Pak Puji? Kalau bakso itu. Pasrah weh kok. Pasrah. Yang penting dia melaku terus tiap hari. Iya. Waktu jenjing gitu. Iya. Masakan sama Mm. Tuhan hasilnya gitu. Mm. Dia tidak pengen saya harus sekian dalam 2 bulan. Dalam setahun harus seperti ini kan ngomongnya gitu Pak Yes. Puji. Ini nomor 1 nih yang dijelaskan Pak Di.
tadi variabel dari pasrah dua, satu tidak ikut mencampuri hasil, yang kedua fokus pada upaya dan kuantitas agar pantas mendapatkan hasil terbaik. Yes. Itu masa Tuhan salah menilai kita kalau memang upaya sudah secara Sudah kuantitas keras, ya. dan kualitas terbaik, masa dikasih yang KW. Kan enggak, kan juri yang maha mengetahui. Iya. Makanya kita keluarkan kemampuan terbaik kita Yes, dulu ya, Pak. agar pantas menerima hasil yang Iya, iya. terbaik. Berarti pantaskan diri dulu ya, Pak. Jadi para jombloan itu dia harus fokus pada kuantitas dan kualitas untuk mendapatkan istri yang cantik. Gue uli ora ayu, gue berarti si kecemplung neng septic tank. Harus dimandiin bawa ke salon, nanti baru kelihatan potensinya gitu loh. Karena upahanya sudah terbaik. Ya. Ada berlian yang terkotori oleh lumpur septic tank tadi. Iya, iya. Pak Edi, tapi mungkin sobat kendul juga bertanya-tanya. Loh Pak, katanya harus ada target, ada outcome yang harus ditetapkan. Itu bukan termasuk memaksa hasil. Good. Ya. Jadi betul sekali, kalau hidup kita tidak punya target, ternyata kita ditarget oleh orang lain. Betul, ada tujuan itu bukan ikut mengatur hasil itu. Dan ternyata kita yang nggak punya target pun sebenarnya punya target tapi nggak sadar. Contohnya apa? Besok mau bangun jam 6. Iya. Betul. Besok mau ngopi sama Pak Jumala. Setuju. Tapi nggak sadar. Iya, iya. Besok mau rekaman gitu ya. Nah, jadi yang jadi pantangan orang menentukan target adalah terikat dengan target tersebut. Maksa itu maksudnya Iya, terikat dengan target tersebut. Wow. Kalau kita terikat dengan target, berarti kita jadi budak target. Jadi Yes. kayak terbebani ya. Iya betul. Yes. Jadi target itu sebenarnya untuk memberikan arah kita. Yeah. Nanti kita sampainya lebih cepat, lebih lambat, itu kita nikmati. Kita dapatnya lebih banyak atau lebih sedikit, kita nikmati. Karena nanti ada misteri di balik itu semua. Ada misteri ya. Yes, tadi ternyata gadis yang kecemplung septic tank tadi itu cantiknya luar biasa, kecerdasannya tinggi, kemudian akhlaknya juga luar biasa. Yes. Ternyata nyamar itu Pak, sengaja mencemplungkan diri septic tank. Pak nyeleksi, Tapi ini dari cinta istri, Pak. Kita Pak Ganda kok berharap. Ya, terus tadi yang kedua, Pak. Berpikir pasrah dulu ya. Ya. Jadi berpikir pasrah. Jadi satu harus tidak ikut mengatur hasil sudah lillahi ta'ala. Ya, Kedua ya. itu fokus pada kuantitas dan kualitas upaya. Contohnya ketika misalnya kita dalam perjalanan penting, ban kendaraan kita bocor, sudah kita berpikir pasrah. Berpikir pasrah itu artinya kita berpikir ada maksud Tuhan yang baik dari kejadian ini, tapi kita belum tahu pasti ada kebaikan dari musibah ini. Dan bocor itu kan masalah. Iya, Masalah itu indah. karena pasti terlambat. Kan begitu. Nah, kemudian berpikir pasrah, sudah saya terima kejadian ini, pasti ada kebaikan di dalamnya. Ya. Tapi belum tahu. Nah, agar tahu bagaimana kita lanjutkan, ya dari berpikir pasrah ke berpikir harmonis. Nah, kalau rumah tangga harmonis itu bukan berarti suami istri itu sama terus, nggak pernah beda pendapat. Iya. Bukan kan? Iya, Jenenge lanang wedok, apalagi dibesarkan di keluarga yang berbeda, mesti Iya. lebih sering perbedaan pendapat daripada persamaan. Jadi beda itu biasa, lanang mbak wedok ya beda kok. Nah, betul ya. Anak wedok mbak wedok ya repot lah. Iya, iya. Si jomblo itu kalau nyari istri, ya cari yang cocok, yuk sampai meninggal nggak akan ketemu. Oh iya. Kenapa Pak Ganda? Apanya? Nyari istri atau nyari suami yang cocok dengan dia, seumur itu nggak bakal ketemu. Karena apa? Karena namanya rumah tangga itu proses umur itu untuk saling mencocokkan, mencocokkan, mengharmoniskan. Jangankan mencari Pak, kita aja Pak Jumal aja lah, saya yakin walaupun sudah berumur gini, Ya. sama istri kan masih tetap ada yang beliau ini nggak tahu tentang istrinya. Begitupun sebaliknya kan gitu. Saya tuh sebenarnya nggak apa-apa dibilangin belum tentu cocok sama istrinya. Aku yang tersinggung tuh berumur itu. Ya, tapi saya tahu setiap orang kan punya umur tuh. Iya. Saya nggak bilang nggak cocok, pasti ada yang Pak Jumal nggak Ya, tahu tentu tentang saja. istrinya. Sama saya juga gitu Pak. Ya. Jadi kalau Pak Adi ngomong tadi yang jomblo nyari cocok ya pasti nggak bakal Ya, bisa. Apalagi Yang sudah kita rumah tangga sudah saja. gabung aja, Ya. kita sudah suami itu Yang sampai sudah sekarang senior, pun. ngono lho, ya.
Sebenarnya ketika Guyu mana nih? sebenarnya ketika Pak Ganda menyebutkan jenengan sudah berumur itu sebuah doa, Pak. Maksudnya Doa umurnya untuk- panjang. Betul, keselamatan Anda. Soalnya kalau orang yang sudah tidak berumur sudah tidak akan disinggung lagi. Ada Mbak Lepa. Lebih baik kita berumur, berarti masih ada. Daripada sudah tidak berumur. Jadi bapak ibu saya sudah tidak berumur, nah itu berarti sudah tidak ada. Sekarang Ya. saya yakin piatu ya gitu kan. Rasa melo-melo. Nah tadi berpikir pasrah nerimo, Iya. nerimo kejadian atau kejadian negatif atau musibah ini pasti ada sisi positifnya, ada kebaikannya. Kemudian dilanjutkan dengan berpikir harmonis. Ya. Harmonis tadi itu menyelaraskan kehendak diri dengan kehendak ilahi. Iya, iya. Itu harmonis. Yes, kalau kehendak ilahi itu pasti ujungnya baik. Neng kehendak Ya. diri kita itu pasti ujungnya belum tentu Tentu baik. baik. Sehingga Yes. dikoreksi oleh kehendak ilahi. Ya. Ya, ya, ya. Nah, gitu. Karepku ku apa? Teko gasik. Karepku apa? Teko tepat waktu. Ternyata Tuhan menghambat. Ya, ya. Itu kehendaknya Tuhan begitu. Bocor ban kan mesti perjalanan terhambat, Pak, mesti. Iya. Gitu. Sama berangkat gasik. Ya kan fokus pada upaya, Ya. kuantitas dan kualitas upaya berangkat gasik ben rak telat. Jebule macet. Itu kehendak ilahi. Iya, iya. Bannya bocor, itu kehendak ilahi. Kehendak kita itu ya ben ora telat. Kan ngono, diharmoniskan. Oke, kalau kehendak saya itu datangnya gasik, ternyata kehendak ilahi itu menghambat saya sehingga datang terlambat. Yang terbaik terjadi pasti kehendak ilahi. Ya. Harmonis. Mengharmoniskan kehendak Jadi, diri makanya dengan kita harus kehendak percaya ilahi. itu ya, bahwa itulah Iya. kehendak ilahi yang terbaik buat kita. Betul. Ya. Nah, Walaupun secara ini kita akhirnya terlambat gitu betul, kan. betul. Nah, sehingga ketika kita sudah paham bahwa kita harus menyesuaikan kehendak diri dengan kehendak ilahi, kita langsung masuk kepada tingkat berpikir berikutnya, berpikir positif. Berarti saya Menyambut dengan hangat itu ya. berarti saya tinggal ya berperilaku ya yang positif agar hasil-hasil positif ketika ya ini bocor ban itu bisa membuahkan hasil yang positif. Misalnya kendaraannya dituntun atau diarahkan ke bengkel. Nah, sambil nunggu ditambal kita ngobrol kanan kiri. Karena sikap kita sudah positif, bibir manyunnya sudah nggak ada. Ya. Muka sedihnya Menggerutunya sudah nggak nggak ada, ada ya? sudah nggak Ya, ada, ya. bisa guyon. Ya itu berpikir Terus positif. ketemu tadi ya. Nah, cewek kemudian satu lumpur tadi itu. Pas nempel ban ketemu cewek sing jatuh di lumpur. Itu berarti nanti harus menyikapi psikohipnya lagi. Balik lagi tuh. Ya. Nah, kemudian masuk ke level berpikir berikutnya, berpikir kreatif. Kalau saya sudah positif kreatif. kalau saya sudah akrab dengan lingkungan sekitar mungkin kan butuh 15-30 menit tuh buat menyelesaikan tambal ban. Iya. Kira-kira hal Hal manfaat kreatif manfaat apa yang bisa saya sharekan di dalam obrolan tadi Ya, kepada orang-orang sekitar kita, apa produk jasa kita, Ya, apa ya. kemitraan kita atau apapun itu bisa di-sharekan. Nah, di Cuan, situ ya. ternyata ketika di Volapi bisa dapat pembeli, bisa dapat mitra, yang jomblo bisa dapat jodoh juga. Ya, ya. Nah, akhirnya tadi yang masalah tadi menjadi indah. Karena tadi berpikir pasrah, kemudian berpikir apa? Harmonis, Harmonis, berpikir dan positif, berpikir dan positif, berpikir dan kreatif. Ya, ketika berpikir pasrah itu berarti kita praktek yang namanya tawakal. Tawakal itu bukan pasrah, Ya. tapi tidak ikut mencampuri hasil. Ya. Kemudian ketika kita berpikir harmonis, kita ridho, Selaraskan selaras dengan kehendak ilahi, keinginan namanya kita ridho. dengan kehendak ilahi. Namanya ridho. Kemudian ketika berpikir positif namanya husnudon. Husnudon. Ya, kemudian berpikir kreatif kita masuk kepada area produktif. Iya, iya. Nah, itu nanti dari kejadian bocor ban tadi kita di situ bisa ya tambah teman, mungkin bisa dapat pasangan hidup, entah yang pertama entah yang kedua. Ya. Bisa dapat investor, bisa dapat mitra, Ya, ya. dan macam-macam. Ya, bisa kita mantu sama tukang tambal ban juga Ya, bisa tahu. ya, ya. Nah, kan gitu. Nah, ternyata ketika kita melanjutkan perjalanan masalah lagi Pak Jumala, Apa? macet Macet. parah. Itu setelah kita cari info ternyata ada apa? Tabrakan beruntun 10 orang langsung meninggal dunia. Kapan kejadiannya? 15 menit yang lalu. Coba kalau tidak dihambat di bengkel selama 15 menit bisa ikut partisipasi Bisa jadi tabrakan. kita bisa yang jadi korban ya. Oh, ternyata ya maksud Tuhan itu menghambat perjalanan saya untuk menyelamatkan saya karena utangnya belum lunas.
Penyaur utang ya. Kowe nyaur tak coba nanti kalau misalnya utangnya belum lunas sudah Oh, iso mati. gratis itu utangnya. Oh, terhalang masuk surga. Atau ahli warisnya suruh lunasi dulu kan begitu. Iya. Ya, itu ya. Jadi kalau kita bisa menyambut masalah dengan hangat, dengan berpikir holistik tadi, Iya. kita bisa membuat masalah itu menjadi indah, Pak Juwan. Luar Nggak biasa. perlu nunggu waktu ya. Enggak perlu, ini pulang bisa dipraktekkan. Ya enggak kan biasanya kan indah pada waktunya. Itu kan Nah. nunggu waktu berarti. Kalau ini kan Iya, langsung. nggak usah Iya. pada saat itu. Ketika kita sudah bisa menyambut dengan hangat itu keindahan Iya, sudah iya. datang. Dapat. datang. Yang penting tadi punya kemampuan untuk menyambut dengan hangat. Ya. Ada bintang kecilnya. Iya. Ya. Gitu. Tidak semua orang. Lah wong enggak punya kemampuan untuk melihat sisi goibnya, enggak punya Iya. kemampuan mengetahui maksud dan tujuan, enggak punya Iya. kemampuan menyambut kok bilang semua akan indah pada waktunya. Iya, Bohong. Iya, iya. Tapi kalau punya tiga kemampuan tadi, ya. Iya, iya betul. Pada sisi-sisi yang lain, sharing ya bro ya. Cek, monggo. Masalah itu kesempatan Pak kan. Nah, betul. Masalah kesempatan. Wah ini motivator yang manapun setuju ini. Masalah Bahkan- adalah kesempatan. Kesempatan. Bahkan ahli agama juga mengatakan begitu. Para ustadz itu mengatakan setiap masalah itu dibaliknya ada apa namanya nama usri usron. Setiap kesulitan dibaliknya ada kemudahan. Nah kemudahan ini adalah potensi kesempatan. Karena kemudahan itu bisa dimonetisasi, bisa menghasilkan pahala. Tergantung kita minta mana, minta pahala apa minta monetisasi. Luar biasa. Keren ini Pak. Orang super. Ya. Makanya masalah itu indah sekali. Tadi ya Pak Edi bilang asal kita ada 3 syarat tadi Pak. Pak. Bintang kecilnya itu 3 ya. Yang terakhir itu adalah menyambut dengan hangat. Yang pertama dan kedua aku lali. Jadi, Yang kedua mengetahui tujuan dan maksud. oh iya. Yang pertama apa? Sisi goibnya. Woi. Kalau tujuan ini ya, naik ke iya, level yang lebih tinggi lagi. Sudah lunas ya, saya 1 Pak Kanda 2. Saya kira gitu Sobat Kendel yang bisa kita share pada kesempatan ini dan pastinya sangat bermanfaat ya. Kalau merasa kurang boleh kontak Pak Edi langsung ngisi di perusahaan juga oke. Atau bukunya juga bisa dibeli di kontak juga ya. 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 Masalah itu indah. Iya. Semua motivator dunia bahkan para ustadz juga mengatakan di balik kesulitan itu ada kemudahan dan kemudahan itulah yang harus kita temukan keindahan itu. Ya gitu ya Pak Ganda ya. Ya. Pak Edi terima kasih. Cih. Lagi Pak Edi. Pembicara atau narsum favorit kita. Matur nuwun, matur nuwun. Merasa diganti dengan kalimat lain. Sahabat Kendel, dengan yang bisa kita share sampai sosok. Jangan lupa subscribe, komen, dan di-share, kemudian juga jangan lupa bunyikan loncengnya. Teng. Iwak hiu dagingnya kandel. See you cah kendel.